Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini dengan saya sendiri Coach Azwan Zamzami sebagai seorang mentor dari sebuah bisnis syariah Indonesia, dan saya juga seorang pebisnis yang sudah berbisnis selama 13 tahun. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya akan bahas di video kedua ini adalah tentang kekuatan pikiran yang akan mendatangkan banyak ketidakmungkinan yang terjadi dalam hidup kita. Bapak dan Ibu, saat ini mungkin Anda merasa sulit, ya. Tapi coba bayangkan, kalau Anda ingat-ingat seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau bahkan setahun yang lalu, ada berapa banyak kesulitan yang Anda miliki. Dan Anda lihat lagi ke kondisi sekarang. Apakah kesulitan yang ada di masa lalu terulang kembali sekarang? Mungkin juga ada yang iya, mungkin juga ada yang tidak. Artinya, kesulitan itu hanya bersifat sementara. Kesulitan itu bukan selamanya, Bapak dan Ibu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kesulitan saya ini sampai akhir hayat saya nanti. Belum tentu. Kecuali Anda tidak mau berusaha apa-apa. Nah, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan kekuatan pikiran kita? Jika Bapak dan Ibu belajar tentang ilmu psikologi, di dalam psikologi kita belajar bagaimana kita bisa menguasai pikiran kita. Dan di dalam otak kita terdapat 2 area otak. Yang pertama adalah pikiran sadar 12%, yang kedua adalah pikiran bawah sadar 88%. Faktanya Bapak dan Ibu, dalam setiap hari, pikiran sadar ini mendominasi 88% dibanding 12% pikiran sadar. Cuma sayangnya banyak orang yang fokus hanya ke 12%, ke pikiran sadar. Apa itu pikiran sadar? Pikiran sadar itu adalah area otak yang berfungsi untuk mengkritisi suatu informasi, yang tujuannya adalah mengolah suatu informasi, melogikakan suatu informasi, atau menimbang suatu informasi. Sementara pikiran bawah sadar, 88% tadi, di dalamnya adalah karakter kita, kepribadian kita, keyakinan kita, impian kita tentang hidup, dan kemauan kita terhadap suatu hal. Itu ada di 88%. Tapi faktanya kenapa banyak orang yang berjuang di dalam berbisnis atau yang berjuang dalam berusaha tidak mencapai keberhasilannya? Karena dia hanya fokus ke 12%. Ada kesulitan sedikit, dia kalah. Karena dia timbang. Kayaknya saya nggak bakat di bisnis ini. Akhirnya berhenti. Ketika dia jualan suatu produk, ditolak sama pelanggan, akhirnya selesai. Kenapa? Hanya fokus ke 12%. Kayaknya produk yang saya jual ini nggak laku. Gitu loh. Padahal nggak ada produk yang diciptakan itu untuk tidak laku. Semua produk diciptakan untuk laku. Sekalipun tidak laku, bukan produk yang salah, tapi cara kita yang salah memasarkan produknya. Yang paling simpel adalah orang yang kehausan kita tawarin makanan, nggak laku. Gitu loh. Atau belum nawarin manfaat produk, kita langsung tawarin diskon. Gimana orang mau beli? Manfaat produknya aja belum tahu. Udah langsung ngeluarin potongan harga, nawarin gratis ongkir, nawarin diskon. Jadi produknya nggak salah, yang salah penjualnya. Kembali lagi ke 88%. Padahal dalam setiap hari, kita itu memiliki 88% kekuatan yang sangat besar di dalam diri kita. Yang mungkin saat ini Bapak dan Ibu merasa bahwa kekuatan itu belum bangun. Gimana contohnya saya melihat kekuatan itu pernah bangun? Coba Bapak dan Ibu ingat-ingat, pada saat Bapak dan Ibu terhimpit terhadap suatu kesulitan yang sangat mencekik gitu ya. Disadari atau tidak, Bapak dan Ibu sangat kreatif saat itu. Karena sangat kepepet, karena sangat terjepit. Pikirannya jadi semakin luas, jadi semakin kreatif, energinya besar. Yang tadinya nggak pernah keliling rumah gitu ya, atau keliling RT, akhirnya jadi mau keliling RT. Yang tadinya nggak bisa ngomong, akhirnya jadi lancar ngomong. Buat apa? Buat minjem duit. Nah,
itu adalah kekuatan 88%. Tapi sayangnya kita hanya fokus ke 12%. Selalu menimbang kehidupan kita dari kehidupan orang lain. Selalu mengkritisi apa yang terjadi dalam hidup kita gitu loh. Kenapa kita nggak fokus ke 88%? Yakin dengan apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Yakin dengan karakter Bapak dan Ibu. Yakin dengan impian Bapak dan Ibu. Karena Tuhan menciptakan kita nggak ada kekurangannya. Kemudian kita merasa kekurangan saat ini, ya karena kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita membandingkan apa yang dimiliki orang lain, apa yang tidak saya miliki. Apa yang dikuasai orang lain, apa yang tidak saya kuasai. Padahal kalau Bapak Ibu fokus ke apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, apa yang Bapak Ibu bisa kuasai, itu akan menjadi produknya Bapak dan Ibu. Jadi jangan lupa, manusia seperti kita, otak ini lebih canggih dari komputer, lebih canggih dari laptop, ya, yang paling mahal di dunia ini, sangat canggih. Cuma cara berpikir kita masih pakai cara lama, gitu loh. Belum canggih. Nah, bagaimana caranya membuat pikiran kita bisa canggih? Membuat keberhasilan kita bisa tercapai dengan mudah? Caranya adalah Bapak dan Ibu harus perhatikan circle-nya Bapak dan Ibu. Circle itu apa? Lingkungan. Ada apa di dalam lingkungan? Orang-orang yang dekat dengan Bapak dan Ibu. Sahabat, teman, keluarga, saudara. Kalau circle kita, lingkungan kita dikelilingi orang-orang yang pesimis, bagaimana kita bisa jadi orang besar? Kalau teman-teman kita setiap nongkrong, setiap ketemu, selalu ngomonginnya kejelekan orang, keburukan orang, kehidupan orang, bagaimana kita bisa berpikir dengan besar? Kalau kita berkumpulan dengan orang-orang yang selalu nggak percaya dengan dirinya sendiri, bagaimana kita bisa pede dengan apa yang kita bisa? Jadi, Anda punya hak untuk membatasi dengan siapa Anda berteman, dengan siapa Anda terkoneksi. Jika Anda terkoneksi dengan hal-hal yang negatif, putuskan koneksinya. Kita nggak punya teman pun dalam hidup kita, karena tujuannya untuk menghindari kenegatifan tadi, itu tidak merugikan bagi kita, Bapak dan Ibu. Gitu loh. Jadi jangan berpikir dengan kita sendirian tanpa teman, kita semakin sulit. Nggak juga. Tergantung bagaimana Anda berpikir, tergantung bagaimana Anda melihat situasi tersebut. Kalau dengan menjauhkan orang-orang yang negatif membuat Anda semakin fokus dengan tujuan Anda, dengan hidup Anda, itu lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu, tidak ada hidup yang dijalankan dengan biasa-biasa aja. Karena mimpi kita pasti luar biasa, impian kita pasti luar biasa. Apa yang kita ingin berikan ke istri dan anak kita atau ke suami kita pasti juga luar biasa. Jadi jangan jalankan hidup dengan biasa-biasa saja. Karena tidak akan mencapai ke hal yang luar biasa tadi. Sulit tidak untuk mencapai ke sana? Sulit. Untuk mencapai keberhasilan itu ibarat kita mendaki gunung ke puncak. Ketika kita mendaki gunung ke puncak, itu jalannya terjal, jalannya miring, nggak lurus seperti ini, tapi naik ke atas, gitu loh. Memang effortnya besar, memang usahanya besar, memang keringatnya juga banyak, tapi ketika sudah sampai di puncak, gitu, Anda punya pilihan untuk nggak turun ke bawah, tinggal aja di puncak terus. Walaupun awalnya harus menanjak, harus mendaki. Tidak ada orang besar yang diciptakan dari hal-hal yang mudah. Semuanya dimulai dari hal-hal yang sulit. Jadi kalau saat ini Anda berpikir ingin berbisnis, ingin merubah kehidupan, walaupun kondisi saya sulit, itu nggak jadi masalah. Karena itulah fakta kenapa banyak pebisnis besar muncul saat ini. Karena mereka ingin keluar dari kesulitan mereka. Kalau hidup mereka tidak sulit, buat apa mereka berbisnis? Logikanya begitu. Kalau kehidupan mereka sudah enak, buat apa mereka berbisnis susah-susah, capek-capek? Begitu. Jadi kalau saat ini kita merasa kondisi kita sulit, keadaan kita sedang tidak baik, justru disitulah titik mulainya. Untuk bisa merubah semuanya menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih enak. Nah, jangan lupa untuk menonton video ketiga. Karena di video ketiga, saya akan bahas ke Bapak dan Ibu tentang mindset pebisnis.
Silahkan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.